Momen kebersamaan para ajudan Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto sedang bernyanyi bersama dalam sebuah acara menyita perhatian. Hal itu lantaran sejumlah ajudan Prabowo menarik mantan istri Menhan RI tersebut, yakni Siti Hediati Haryadi atau yang dikenal dengan Titi Soeharto untuk mengajak bernyanyi. Keakraban para ajudan Prabowo dengan Titi Soeharto tersebut terekam dalam sebuah rekaman live dan beredar di sejumlah akun media sosial pada Kamis 29 Februari 2024. Awalnya, tampak ajudan Prabowo yakni Rizky Irmansyah, Rajiv Sutirto, hingga Agung Surahman sedang asyik bernyanyi. Kemudian dalam video terlihat tiba-tiba Rizky Irmansyah disusul ajudan lainnya keluar dari tempat mereka bernyanyi. Ternyata ketiganya mengajak Titik yang diduga baru datang di acara tersebut. Terlihat Titik pun langsung bergabung dengan mereka untuk ikut bernyanyi. Titik yang baru datang sampai harus meletakkan tas yang dibawanya sambil memegang mikrofon. Ex-istri Prabowo itu pun terlihat begitu akrab dengan para ajudan. Namun Titik terlihat hanya ikut bergabung beberapa saat lalu meninggalkan para ajudan Prabowo. Sosok seorang wanita yang kerap terlihat bisa menghampiri Presiden Joko Widodo di beberapa momen kunjungan tanpa dihalau oleh Pas Pampres mencuri perhatian publik. Terbaru wanita tersebut kembali muncul menghampiri Jokowi seusai acara rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 lalu. Diketahui sosok wanita itu adalah Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Kedeputian Bidang Protokol Pers yakni Erlin Swastini. Diketahui saudara Erlin Swastini memiliki nama lengkap Erlin Swastini Esos. Ia dilantik sejak Juli tahun 2019 dengan tugas mengurus bidang protokoler pers dan media di pemerintahan Jokowi. Tidak banyak informasi mengenai sosok Erlin Swastini ini. Namun ia beberapa kali kedapatan berinteraksi langsung dengan Jokowi dalam beberapa momen acara kenegaraan. Terbaru, Erlin Swastini terlihat mengadang Jokowi seusai acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap. Adapun acara tersebut, Presiden Jokowi juga melakukan prosesi penyematan tanda kehormatan bintang 4 kepada Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto. Terlihat saat Jokowi keluar dari ruangan acara, Erlin tampak menghampiri Jokowi dengan leluasa. Saat itu juga, sejumlah awak media sudah menunggu Jokowi untuk melakukan doorstop. Erlin pun terlihat berbicara dengan Jokowi beberapa saat. Cek. Pagi, Pak. Profil Mahendra Siregar mendadak menjadi perbincangan publik pada Kamis 29 Februari 2024. Hal itu lantaran namanya disebut-sebut tengah diincar calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan atau Menko pada pemerintahannya jika menjadi presiden 2024 mendatang. Diketahui ia adalah Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Diketahui Mahendra Siregar lahir pada 17 Oktober tahun 1962. Ia adalah ekonom dan pejabat publik Indonesia. Sejak bulan Juli 2022 lalu, ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan Indonesia tahun 2009 sampai 2011 dan Wakil Menteri Keuangan Indonesia tahun 2011 sampai 2013. Mahendra Siregar pernah juga bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2013 sampai 2014.
Pihaknya juga menduduki kursi Duta Besar untuk Amerika Serikat pada tahun 2019 di Washington DC. Mahendra Siregar lahir dari pasangan orang tua yang berasal dari etnis Angkola dan Minangkabau. Ia menempuh pendidikan tingkat sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pasca sarjana di Universitas Monash, Australia. Sebelumnya diketahui Prabowo dikabarkan mempertimbangkan 4 nama untuk menduduki kursi Menteri Keuangan. Di antaranya Budi Gunadisadikin, Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Roy Ketumilar, dan Mahendra Siregar. Serda Ambar Dwi Claudia baru-baru ini menjadi sorotan ketika mengawal istri Gibran Rakabuming Raka, yakni Selvi Ananda. Ini bukan pertama kalinya Serda Ambar disorot publik. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, ia juga mencuri perhatian ketika mengawal Presiden Joko Widodo setelah salat Idul Adha 1439 Hijriah di lapangan Tegar Beriman Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tak sedikit publik yang mencari tahu terkait rekam jejak Serda Ambar hingga bisa menjadi pengawal presiden dan menantu Joko Widodo tersebut. Diketahui saudara, Serda Ambar mengikuti seleksi Angkatan Laut di tahun 2015. Ia kemudian menjalani pendidikan selama setahun. Sebelum bertugas sebagai Paspampres, Ambar pernah bertugas di bidang kesehatan di TNI Angkatan Laut. Ia menjadi salah satu petugas di Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata, pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres yang saat ini didudukinya. Menurut Ambar, bekerja sebagai Paspampres jauh lebih berat dibandingkan saat masih di bagian kesehatan TNI Angkatan Laut dulu. Ambar harus mempelajari banyak ilmu bela diri dan latihan fisik yang cukup berat. Namun, ia mengaku bersyukur nasib membawanya sampai di titik sekarang. Wanita kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Oktober 1996 ini mengaku sebelumnya bercita-cita menjadi seorang polwan. Namun, setelah lulus SMA, ia gagal dalam seleksi polwan tahun 2014. Ambar kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan akuntansi selama 1 tahun. Diketahui ayah Ambar bekerja sebagai pengepul barang bekas, sedangkan ibunya penjual sayur keliling di kampung. Saat sedang cuti dan pulang kampung, Ambar mengaku sering membantu ibunya belanja ke pasar setiap jam 1 pagi. Lalu ikut berjualan di depan rumah hingga ikut keliling kampung. Sosok kader Partai Gerindra perempuan bernama Rahayu Saraswati cukup mengundang perhatian publik. Ternyata Rahayu Saraswati mempunyai hubungan cukup erat dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui perempuan yang akrab disapa Sarah tersebut merupakan keponakan Prabowo yang menjadi kandidat calon gubernur atau cagup DKI dari Gerindra. Rahayu Saraswati adalah putri dari pengusaha yang juga adik dari Prabowo, yakni Hashim Joyo Hadikusumo. Sehingga kepada Prabowo, ia kerap memanggil pamannya tersebut dengan sapaan Pak Debowo. Wanita kelahiran 27 Januari 1986 itu telah menikah dengan Harwendro Aditya Dewanto dan dikaruniai 2 buah hati. Sebelum terjun ke dunia politik, Rahayu Saraswati sempat meniti karir di dunia keartisan. Ia pernah menjadi host serta bermain di beberapa film. Di antaranya film Merah Putih 2, Darah Garuda, dan Merah Putih 3, Hati Merdeka. Rahayu terjun ke dunia politik pada 2013 lalu dan menjadi caleg Gerindra setahun kemudian. Maju di Dapil Jawa Tengah 4 meliputi wilayah Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri, wanita yang kerap disapa Sarah itu sukses melenggang ke Senayan. Mencoba peruntungan kedua kalinya, Sarah gagal pada Pileg 2019. Dari Pileg, Sarah diutus untuk bertarung di Pilkada Tangerang Selatan pada tahun 2020. Sarah menjadi wakil dari calon wali kota Muhammad Rahayu diusung koalisi gemuk berisi PDIP, Partai Gerindra, PSI, kemudian Hanura. Selain itu ada juga dukungan dari Nasdem, Perindo, Garuda, dan Berkarya dengan akumulasi kursi di DPRD Kota Tangsel mencapai 23 kursi. Namun Muhammad Rahayu kalah dari pasangan Benyamin Daphne
dan Pilar Saga Ihsan yang hanya diusung partai tunggal yakni Golkar. Kini Rahayu maju ke gelanggang Pileg 2024 dari Dapil Jakarta 3. Rahayu mendapatkan suara lebih dari 9.000, tertinggi di antara caleg Gerindra yang lain. Walaupun demikian, kans untuk lolos ke Senayan masih harus melihat hasil akhir penghitungan. Ekspresi pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Kediri saat mengantar jasad santri menuai polemik di kalangan masyarakat. Hal itu lantaran pengasuh tersebut bisa tersenyum di depan jasad santri saat keluarga korban menangis histeris pada Sabtu 24 Februari 2024 lalu. Sebelumnya diketahui saudara B, 14 tahun menjadi korban dugaan penganiayaan oleh 4 orang seniornya di pesantren Al-Hanifiyah Mojo, Kediri, Jawa Timur. Mirisnya, B diduga dianiaya oleh kakak sepupunya sendiri berinisial AF sampai meninggal. Jasad B kemudian diantar ke rumahnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat diantar, keluarga mulai menemukan kejanggalan sejak rombongan Ponpes masih di jalan. Kakak korban Mia Nur Hasanah bercerita, ambulans yang membawa B tidak kunjung sampai ke rumah. Saat dikonfirmasi, pengasuh Ponpes beralasan lama karena menunggu konfirmasi dari paman korban. Pihak keluarga pun berinisiatif membawa ambulans sendiri untuk menjemput jenazah B. Sesampainya di rumah, sepupu korban langsung melarang keluarga membuka keranda dan kain kafan korban. Bahkan di rumah duka pun, AF berpura-pura menangis di depan keluarga B. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di pasar ini. Gestur Presiden Joko Widodo di depan awak media saat membantah melonjaknya harga beras di pasaran terekam saat melakukan doorstop di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 lalu. Sambil mengeluarkan gestur menunjuk-nunjuk, Jokowi meminta media mengecek harga beras di pasaran untuk mengetahui yang sesungguhnya. Namun saat dicek, diketahui harga beras di sejumlah pasar disebut masih tinggi. Pada saat itu, Jokowi terdengar tegas menjawab pertanyaan dari awak media soal melonjaknya harga beras di pasaran. Suara Jokowi juga cukup tinggi saat membahas harga beras di pasaran. Presiden lalu meminta media untuk mengecek terlebih dahulu sebelum menyimpulkan. Kepala negara menyarankan bisa dicek seperti di Pasar Johar, Pasar Cipinang, dan Karawang soal harga beras. Bukan tanpa sebab, Presiden Jokowi mengatakan jika dirinya selalu melakukan pengecekan harga beras setiap hari. Dikonfirmasi secara terpisah, pedagang soto Madura di kawasan Percetakan Negara dan Johar, Jakarta Pusat, yakni Ahmad Raihan mengatakan harga beras melonjak tinggi sudah hampir 2 bulan. Sebagai pedagang soto, Raihan mengaku hampir setiap hari membeli beras untuk 3 warung soto yang dimilikinya. Sebelum naik, salah satu merek beras untuk 50 kg di kisaran Rp525.000. Dikatakan olehnya, sekarang sudah hampir Rp800.000. Berdasarkan pantauan dari Kompas.com di laman resmi Badan Harga Badan Pangan Nasional atau Bappenas pada Rabu 28 Februari 2024, sekira pukul 08.57 waktu Indonesia Barat lalu, harga beras premium naik, yakni sebesar Rp190 per kilogram menjadi Rp16.610 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian harga beras medium naik sebesar Rp110 per kilogram menjadi Rp14.440 per kilogram dibandingkan harga kemarin. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Lebaran aman ya, Pak? Terima kasih, Pak.
6 anak di rumah sakit yang berada di Gaza Utara dilaporkan meninggal dunia karena kekurangan gizi pada Rabu 28 Februari 2024 waktu setempat lalu. Situasi kemanusiaan di Gaza dikabarkan semakin buruk di tengah perang yang berkecamuk. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di Palestina. Dilaporkan sebelumnya 2 anak meninggal dunia di rumah sakit Al-Shifa Gaza. Kini 4 anak dilaporkan meninggal di rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Sementara itu, 7 anak-anak lainnya berada dalam kondisi kritis. Kemenkes di Palestina dikabarkan telah meminta badan-badan internasional untuk segera melakukan intervensi, yakni demi mencegah bencana kemanusiaan di Gaza Utara. Hal itu disampaikan juru bicara Kemenkes, Ashraf Al-Qudra. Al-Qudra mengatakan saat ini komunitas internasional sedang menghadapi ujian moral dan kemanusiaan untuk menghentikan genosida di Gaza. Lebih lanjut, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Ahmed Al-Kahloud mengatakan bahwa fasilitas medis tersebut tidak dapat beroperasi. Hal itu karena kekurangan bahan bakar untuk menjalankan generatornya. Kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit lainnya. Pada hari Selasa 27 Februari 2024 waktu setempat, dilaporkan rumah sakit Al-Auda di Jabalia juga tidak bisa beroperasi karena alasan yang sama. Kesalahan fatal dilakukan oleh pasukan Israel yang dilaporkan melepaskan tembakan ke wilayah Israel sebanyak 5 kali sejak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Akibatnya sejumlah fasilitas negara pendudukan Israel mengalami kerusakan. Buntut kejadian tersebut, Komandan Peleton IDF juga berujung dipecat. Sebelumnya diketahui saudara, sebuah peluru yang ditembakkan ke sebuah bangunan di jalur Gaza melewati bangunan wilayah Israel. Peluru tersebut bahkan mengenai balai kota Sderot, Israel. Kemudian tank IDF menembaki sebuah pos pengamatan di Israel. Tembakan tank lainnya juga memicu sirene berbunyi di pemukiman En Hazloza, Nirim, dan juga Nir Oz, Israel. Dalam insiden lain, sebuah tank Israel menembakkan 2 peluru ke pemukiman Hanita Israel di perbatasan Israel dengan Lebanon sehingga merusak 2 rumah. Akibat kesalahan tersebut, Komandan Peleton IDF dipecat oleh pihak militer Israel. Tentara Israel mengatakan mereka telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut. Kejadian itu menambahkan jejak buruk terhadap citra militer Israel. Setelah sebelumnya diketahui insiden 3 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas secara keliru telah dibunuh oleh IDF. Sebanyak 70 warga Palestina dilaporkan tewas seusai ditembaki pasukan pertahanan Israel saat menggantri bantuan makanan di selatan kota Gaza. Serangan brutal tersebut terjadi pada Kamis 29 Februari 2024 waktu setempat. Selain itu, lebih dari 250 orang warga Palestina lainnya dikabarkan terluka. Kantor media pemerintah Gaza pun gusar atas serangan tersebut. Mereka menyebut insiden itu sebagai pembantaian mengerikan oleh Israel. Adapun para korban luka telah dilarikan ke rumah sakit Al-Shifa. Kemudian dikabarkan jumlah korban tewas berpotensi naik hingga setidaknya 100 orang. Para staf kesehatan dilaporkan tidak bisa menangani banyaknya korban luka dan tingkat keparahan luka yang diderita korban. Hal itu karena kurangnya tenaga kesehatan. Kantor pemerintah Gaza menuding Israel memang berencana melakukan pembantaian tersebut. Kantor tersebut mengatakan tentara Israel sadar bahwa para korban datang ke area tersebut untuk mendapatkan makanan dan bantuan lainnya. Namun, mereka secara brutal membunuh warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.